Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum kali ini adalah kita mau mengamati kromosom pada fase-fase mitosis. Ya, sesuai dengan judulnya. Jadi tujuan praktikum saat ini adalah kita mau mengetahui bagaimana kedudukan dari kromosom pada fase-fase pembelahan mitosis dengan mengamati bagaimana letak kromosom pada sel ujung akar bawang, yang kebetulan akar bawang yang digunakan pada praktikum kali ini adalah menggunakan bawang merah atau yang biasa dikenal dengan Allium cepa. Nah, kita ketahui semuanya bahwa yang namanya kromosom itu memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu makhluk hidup. Dan tentunya ini berfungsi juga dalam sebagai struktur, juga dalam mengangkut bagaimana gen-gen yang akan dipindahkan dari suatu sel induk ke sel anakannya, ya. Dari situ kita bisa mengetahui bagaimana dari generasi satu ke generasi yang lainnya itu bisa kita amati dalam praktikum kali ini, ya. Tentunya kita mengetahui bahwa pengamatan terhadap perilaku kromosom ini sama pentingnya dengan kita mempelajari struktur daripada kromosom, ya. Baik, kita lanjutkan saja apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan praktikum kali ini. Di depan saya di sini ada beberapa alat dan bahan yang bisa nanti saya sebutkan satu persatu. Di sini ada perangkat alat semacam ini, ada microtube atau bisa menggunakan juga kalau tidak ada ini menggunakan tabung plakon yang kapasitasnya 1 ml. Kemudian di sini ada perangkat untuk pengamatan nanti, yaitu ada objek glass, ya. Ada objek glass, kemudian juga di sini ada cover glassnya, ya, untuk digunakan nanti ketika pengamatan. Kemudian di sini ada silet untuk melakukan penyayatan nanti, dan silet ini sebetulnya bisa yang lebih diutamakan juga adalah silet berkarat, ya. Berkarat tetapi tidak berkarat juga tidak menjadi masalah, ya. Nanti kita cari tahu bagaimana perbedaan apabila kita menggunakan silet yang sudah berkarat dan yang tidak berkarat. Kemudian di sini ada pipet yang sudah penting digunakan. Di sini ada beberapa pipet sesuai dengan peruntukannya, karena kita tidak boleh memakai satu pipet digunakan untuk beberapa ketika kita mengambil beberapa bahan ini, ya. Kemudian alat yang sudah pasti sangat penting juga adalah mikroskop, gitu, ya. Mikroskop itu dengan beberapa kali pembesaran itu nanti kita bisa melihat perbandingan bagaimana struktur satu dengan struktur sel yang lainnya, ya. Ini ada beberapa alat yang bisa saya sebutkan juga. Di sini ada asam asetat, ya, yang sudah dibuat dengan konsentrasi 45%, ya. Kemudian juga di sini ada HCl, ya, 1N atau bisa dibuat dalam 1 molar. Kemudian di sini ada asetokarmin 2%. Kalau tidak ada asetokarmin bisa menggunakan asetoorsein juga bisa untuk nanti pewarnaan. Dan yang terakhir ini adalah gliserin, ya. Gliserin. Dan yang sudah pastinya adalah, saya lupa menyebutkan, ini adalah bawang merah. Apakah harus bawang merah selalu? Tidak harus selalu. Boleh menggunakan bawang bombay, ya. Boleh juga menggunakan bawang putih juga, silahkan saja, ya. Dan yang gampang saja kita mau menggunakan yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari tentunya dan selalu ada adalah bawang merah di sini. Ini bawang merah sudah dilakukan treatment sebelumnya, karena proses pembuatan untuk proses kegiatan praktikum kali ini tidak bisa dalam satu kegiatan selesai. Itu kan harus melakukan pra-kegiatan atau ada beberapa prosedur yang harus ditempuh selama sebelum kita melakukan pengamatan secara langsung di bawah mikroskop. Yang pertama, kita tentunya menyiapkan bahan. Ini bahan yang sudah disiapkan. Yang paling utama itu adalah penumbuhan akar pada bagian bawang.
Ini biar cepat tumbuh bawangnya, ini dialasi, boleh bisa melakukan beberapa treatment, boleh ini dialasi dengan kapas ya, dan dibasahi kemudian disimpan begini, dan ini akan tentunya akan membuat lingkungan bawang ini menjadi lembab ya, sehingga memudahkan juga nanti tumbuhnya akar. Biasanya dengan treatment seperti ini 2-3 hari itu sudah muncul akar-akar bawangnya yang baru gitu ya. Atau juga boleh disimpan di dalam lemari pendingin ya, itu juga membuat suhunya menjadi dingin dan juga itu bisa memunculkan akar-akar bawang yang baru ya. Biasanya kurang lebih 2-3 hari itu bisa muncul sekitar 1 senti ya, saya kira sudah cukup itu untuk dilakukan nanti sebagai pengamatan atau untuk prosedur selanjutnya. Yang kedua nanti adalah fiksasi ya. Fiksasi sebagai langkah yang kedua tentunya nanti akan menggunakan asam asetat ya, asam asetat glasial yang tadi sudah saya jelaskan di sini ya, kurang lebih konsentrasinya 45% dan nanti selama 15 menit dalam lemari es dengan temperatur kurang lebih 4 derajat Celcius ya.
prosedur selanjutnya adalah maserasi ya. Maserasi ini dilakukan supaya nanti akar yang sudah nanti dipisahkan itu akan diberi HCl yang sudah disiapkan sebelumnya, dan kemudian nanti akan disimpan di dalam oven dengan temperatur kurang lebih 55 sampai 60 derajat Celcius kurang lebih selama 3 menit ya. Dengan posisi nanti di dalam microtube ini ya. Kemudian selanjutnya adalah langkah yang ketiga dari setelah maserasi, kita masuk ke pewarnaan. Pewarnaan di samping saya ini sebetulnya sudah dilakukan pewarnaan di sini dan lagi dilakukan perendaman di sini, dan pewarnaan ini biar nanti kita tahu bagian-bagian yang akan kita amati kelihatan jelas itu ya, bagian kromosom yang bisa kita amati akan kelihatan jelas. Ini menggunakan larutan yang asetokarmin ini dengan konsentrasi kurang lebih 1% atau acetoorsain juga boleh. Kurang lebih ini 1 sampai 2 jam dilakukan nanti perendaman dalam suhu kamar ya.
squeeze ya. Tahapan squeeze adalah setelah dilakukan ini kemudian akan diambil menggunakan kuas dan nanti akan diletakkan pada gelas benda, artinya pada gelas ini ya, pada gelas objektif di sini ya. Dan tentunya adalah dengan ada treatment khusus supaya kelihatan hasilnya itu bisa dilihat dengan jelas di bawah mikroskop itu pada saat squeeze itu. Nah, tentunya ada beberapa perlakuan juga yang dilakukan ketika prosedur squeeze ya. Dari situ baru esok harinya kita bisa melakukan pengamatan ya. Pengamatan langsung di bawah mikroskop dengan melihat bagaimana posisi dengan menggunakan objek okuler ya, yang dengan pembesaran relatif yang pembesaran sederhana dulu, kemudian atau pembesaran kecil, kemudian untuk lebih detailnya melihat bagaimana posisi dari kalau kita menemukan ya, dan pas kali timingnya pembelahan sel itu berlangsung sesuai siklus selnya, kita akan menemukan waktu yang tepat ya, dan bisa membidik dengan jelas di bawah lensa objektif tentunya ya, dan itu bisa nanti kita memfotonya atau mendokumentasinya, dan bisa ini masuknya ke dalam sesi pengamatan atau fase apa di dalam tahapan pembelahan mitosis ya.
adik-adik semuanya, sudah serangkaian kegiatan dilakukan dari mulai awal, kemudian kita masuk ke persiapan, ke prosedurnya, sampai kita terakhir di pengamatan, dan hasilnya sudah dilihat bagaimana pembelahan mitosis yang bisa kita ambil gambarnya dan bisa nanti didiskusikan ya. Ini adalah masuk tahapan pembelahan apa, dan tentunya harus sinkronisasi dengan dasar teorinya ya. Di situ selanjutnya bisa dilakukan tahapan di lembar kerja mahasiswa, apa saja ya, apa saja komponen-komponen yang perlu diisi, kemudian dan juga ada beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan juga ya. Silahkan dilanjutkan di sesi diskusi atau di sesi waktu lainnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.